Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, di luar dugaan, obrolan kita tentang wayang golek ternyata bukan hanya saja yang senang laki-laki, bahkan japrian dan respon kaki lebih banyak daripada dongeng-dongeng program. Ki, lanjut katanya begitu ya. Bahwa sebetulnya itu kan namanya juga sejarah budaya begitu ya. Jadi ada malah, Ki saya juga nonton tapi saya mah aslinya yang dari India itu. Mungkin yang di Antep itu ya, sering ada itu. Silakan saja. Kawan-kawan sekalian, banyak juga yang bertanya tentang kata-kata yang tidak paham di pewayangan itu. Insya Allah kita akan bahas, karena mungkin kita juga ya terus sajalah kita ngedongeng secara ini. Banyak juga yang respon, Pak Muhsin dari Sumatera tidak di luar dugaan, itu tahu persis tentang pedalangan. Pak Hardianto juga tahu, malah sampai menceritakan bahwa 3 orang, kata Pak Hardianto, yang sangat mulia itu dalam kehidupan dan hatinya, Kumbakarna, Patih Suwanda, dan Karna katanya. Nah ini Karna akan cerita di depan ini. Sekarang kita akan cerita tentang Dewi Kunti Nalibrata. Aki salah nulis. Bukan salah nulis, nulisnya bener, tapi HP Aki lagi error. Jadi kalau Rukman begitu, jadi ada Rukmana terus dan lain sebagainya, ini mau diperbaiki insya Allah. Ya, jadi salah. Jadi Kunti Nalibrata Ki itu sampai Bu Elis dari Bandung Barat komentar juga ya. Termasuk siapa yang dari Ciamis itu ya, Bu Yani ya, Bu Yani juga. Atau Nalibrata dan Bu Susi dari Linlab juga semuanya. Kayak Aki komentar, mohon maaf, Aki tidak terlalu salah, tapi juga mungkin Aki tidak korek pada saat mau tayang begitu ya. Dewi Kunti Nalibrata seperti diobrolkan kemarin itu adalah putranya Prabu Kunti Boja. Kunti Boja itu dari negara Madura. Jadi pada waktu alap-alap itu adalah di negara Madura. Punya kakak itu adalah Prabu Basudewa. Nah ini panjang nanti cerita Basudewa. Siapa saja saudara-saudaranya Dewi Kunti itu nanti diurai di tempat lain. Ya, Dewi Kunti itu punya kesaktian. Dia suka bertapa dan punya kesaktian. Kesaktian perempuan. Kesaktian perempuan apa? Kesaktian perempuan salah satunya, ketika dia pakai selendang dikerudungkan tengah hari, ternyata Dewa Surya tertarik. Kapetik ati kapentang asmara. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, wallahu alam. Yang penting adalah Dewi Kunti hamil. Begitu. Kemudian pada saat Dewi Kunti mau disayembarakan, ini kan celaka nih. Masa orang hamil disayembarakan, ini gegernya pasti sedunya. Beliau datanglah ke gurunya untuk minta supaya bagaimana caranya ini. Akhirnya si gurunya minta Dewa Surya tanggung jawab, yang punya perbuatan, turun kamu. Akhirnya Dewa Surya siap dan Dewi Kunti melahirkan melalui telinga. Telinga ya, melalui telinga, kemudian diberi nama Karna. Setelah jadi adipati dia menjadi Adipati Karna. Karna itu adalah telinga. Karena dikeluarkannya dari telinga. Jadi putra yang pertama Dewi Kunti itu adalah Karna dari Dewa Surya. Begitu ya. Tapi mungkin tidak resmi ya kawinnya ya. Nggak tahu lah. Itu ceritanya seperti itu. Sedangkan dari Pandu Dewanata
dia tetap punya anaknya adalah 3 ya, ini yaitu Kontea, Dharma Kesuma atau Samyaji, Bima atau Bratasena ya atau Sena, yang ketiga Arjuna. Itu 3 anaknya yang ketiga. Namun pada saat labuh tumangan itu adalah suami ikut mati ke istri. Itu di pewayangan ada. Jadi ketika Pandu Dewanata meninggal supatanya resmi Kumbani itu ya, Kumbani itu dia itu ikut mati. Jadi biasanya begini di dalam cerita-cerita wayang itu. Kalau suaminya labuh geni misalnya membakar diri gitu, dia juga ikut membakar diri. Bunuh diri ikut bunuh diri dan lain sebagainya lah. Pokoknya ikut meninggal. Sehingga Sinakula Sadewa putranya Dewi Madrim itu diserahkanlah ke Dewi Kunti. Jadi 5 ngurusnya. Tapi Dewi Kunti tidak membeda-bedakan ini anak tegas, anak kandung, ini anak tiri, tidak. Semuanya dikasihani oleh mereka. Satu hal cerita Dewi Kunti ini, ketika karena itu memihak ke pihak Astinya, karena saudaranya kan dengan Dewi Erawati, Dewi Surtikanti begitu, saudara dari istrinya itu lebih dekat ke Astina, makanya dia berada di pihak Astina. Ketika mau Bratayuda, Dewi Kunti datang ke Karna, bilang bahwa Anaking, ini musuhmu itu adalah adikmu sendiri. Mohon ibu tidak berperang kalian itu, karena ibu itu kamu juga anak ibu, Arjuna juga anak ibu, kira-kira seperti itu menangisnya ya. Dewi Kunti kepada anaknya yang paling besar, karena malah menantang. Sudahlah, yang penting kita hancur-hancuran, begitu emosinya Karna. Akhirnya berperanglah antara Karna dengan Arjuna ya. Nah, di dalam cerita itu akhirnya siapa? Karena yang mati dipentang panah oleh Arjuna. Lebih sakit hati itu namanya ibu. Kenapa? Selain daripada anak sendiri, siapa sih kepada anak yang tidak sayang? Apalagi di Pati Karna itu belum pernah merasakan kasih sayang ibu. Kan dalam ceritanya itu setelah keluar dari telinga itu lemparkan ke laut ya, bukan ke laut ya, mau ke sungai begitu, nanti dipelihara oleh salah seorang begawan gitu. Itu ceritanya di tempat nanti. Nah, itu sangat sedih. Kemudian Bratayuda itu selesai dan pihak Amarta atau Pandawa menang, semuanya hancur. Akhirnya kan Yudhistira atau Samyaji menjadi Ratu Astina juga. Diboyonglah negara itu, kan sudah didapat. Dewi Kunti dibawa anak-anaknya ke Astina. Di Astina, Dewi Kunti itu hidup bersama kakak suaminya, yaitu Destarata itu. Jadi Destarata masih hidup pada waktu Bratayuda itu. Kemudian istrinya juga Anggandari ya, itu juga masih hidup. Dan berhiduplah rukun di sana bertiga bersama-sama. Namun karena Destarata dengan Anggandari tidak betah, tidak kerasan di Astina, dia akan bertapa ke alas Bandawasa, ke alas hutan begitu. Dan ikutlah Dewi Kunti pada saat itu dan sampai meninggalnya di hutan ketika bertapa. Itulah sekelumit tentang Dewi Kunti Nalibrata. Maaf sekali lagi kemarin Aki salah mengetik banyak komentar. Yang benar Kunti Nalibrata. Itu kan bahasa Arab. Kun jadilah kau, ti perempuan, nali ilabiroh. Ta atau nali ilabiroh itu adalah mengajak-ngajak ke alam kebaikan. Makanya putra-putra Dewi Kunti itu adalah dalam posisi kebaikan, sopan santun, soleh, pinter begitu. Sekian dulu dari Aki. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.